Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya Hilman Jihadi, Eskom MMSI. Saya merupakan salah satu dosen di Prodi Sistem Informasi Institut Bisnis Informatika Kosgoro. Jadi hari ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian tentang aplikasi Quizizz. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi yang termasuk baru di dunia pendidikan, atau mungkin kalau yang sudah paham atau berkunjung di dunia IT ini sebenarnya udah konsep agak lama. Nah, cuma untuk penggunaan ini termasuk baru nih, terutama ada fitur-fitur yang namanya AI untuk membantu mempercepat proses kita dalam belajar mengajar. Nah, jadi ini dapat digunakan untuk sekolah, untuk universitas, untuk profesional, dan untuk banyak lagi. Pokoknya seluruh dunia pendidikan bisa pakai aplikasi ini. Ini juga bisa dipakai gratis dan juga untuk fiturnya beberapa ada yang pro itu bisa berbayar. Nah, jadi kita langsung aja ke halaman utamanya yaitu quizizz.com. Bahasanya ada bahasa Inggris, bisa pakai bahasa Indonesia juga. Nanti bisa kita setting. Nah, jadi ini bisa untuk tugas, bisa untuk praktis, untuk latihan, dan juga kita bisa membuat soal-soal itu dengan bantuan AI dan seluruh database itu sudah tersedia. Jadi dia dapat digunakan untuk guru dan juga untuk admin sekolah. Jadi ada banyak banget penggunanya. Bagi guru-guru yang sudah agak sepuh, udah agak tua, itu nanti bisa dibantu juga oleh admin. Nah, jadi tinggal di-share aja untuk link-linknya. Kemudian untuk guru yang udah biasa pakai komputer, mereka bisa langsung setting di dalamnya. Mau soalnya seperti apa, mau jawabannya seperti apa, dan model untuk kuisnya itu menjawabnya seperti apa di dalamnya sudah ada. Nah, ini juga sudah banyak digunakan oleh guru-guru di dunia, guru SD, kemudian juga di akademik instruktoral teknologi, ada di SMA juga, itu sudah banyak banget yang pakai. Nah, terus juga di corporate juga banyak yang pakai, di Amazon, ada perusahaan-perusahaan teknologi lainnya itu sudah pakai Quizizz. Trusted by teacher in 19% of US school. Jadi di Amerika ini sudah dipercaya sebanyak 90% nih. Jadi dia dapat menghemat waktu untuk guru itu 3,5 jam per minggunya. Jadi dapat mengefisiensikan waktunya untuk guru tersebut daripada membuat soal secara manual, pakai sistem Quizizz saja. Improve test score up by up 50%. Nah, jadi skor-skor murid itu soalnya selain kita jawab soal biasa, nanti setelah itu bisa dievaluasi juga. Jadi jawabannya itu apa? Bisa langsung tahu murid itu. Jadi selain salah, tapi murid juga bisa belajar dari kesalahan tersebut. Jadi enggak yang modelnya ngisi ujian terus dapat nilai jelek, udah itu lupa gitu aja. Tapi sedangkan si murid itu nggak tahu kesalahan mereka apa. Dengan sistem Quizizz ini sambil belajar bisa evaluasi juga. Tentu juga bisa quiz beneran juga. Jadi nilainya bisa ketahuan. Tapi yang paling penting itu mereka bisa tahu salahnya itu mereka apa. Misalkan sistem operasi nih mata kuliahnya, atau mata kuliah yang lain, atau pelajaran apa tentang sistem operasi dulu misalkan. Sebutkan sistem operasi apa saja yang ada di komputer. Nah, kalau misalkan dia jawabnya Microsoft Office, nah ternyata salah kan? Nah, langsung di bawahnya dikasih tahu ternyata jawabannya itu apa aja yang benar. Windows, Linux, ada Ubuntu, macOS dan lainnya. Itu langsung si murid itu tahu gitu kesalahan mereka tuh. Jadi harusnya diisinya tuh apa. Kemudian juga ada reduce test taking anestesi. Jadi murid itu kan biasanya gugup, grogi. Nah, kalau di sini tesnya itu sangat menyenangkan. Dia ada dibantu background musik dan sekelas itu bisa mereka berkompetisi, bisa bersaing lebih cepat jawabannya itu siapa. Nah, itu nanti bisa dibantu di sini. Kita bisa create and customize soal-soal itu. Jadi dari guru-guru dari seluruh dunia itu bisa membuat soal-soal dan kita bisa pakai juga. Nah, jadi library-nya itu sangat banyak. Jadi seluruh mata pelajaran ada. Kalaupun nggak ada, nanti kita bisa buat soal baru.
30 million teacher. Wah, banyak banget nih teacher yang seluruh dunia. Mereka membuat konten library dan kita bisa saling sharing soal tersebut untuk kebaikan bersama. Create, copy, and edit. Jadi soal-soalnya itu bisa kita pakai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di sekolah kita ini. Include and engage every student. Nah, jadi ini bisa seluruh pelajar itu bisa pakai. Jadi pas kita share kuisnya itu, mereka nggak harus login dulu. Jadi cuma masukin nama aja itu cukup. Nah, jadi sangat membantu sekali, sangat user friendly, sangat mudah. Gamification for good, a leaderboard. Nah, jadi ada leaderboardnya. Misalkan kita mengadakan kuis di kelas, ada leaderboardnya yang jawab paling cepat siapa, yang skornya paling tinggi siapa, ketahuan tuh jadinya. Jadi memicu siswa-siswa yang lain untuk belajar lebih giat lagi, menjadi yang terbaik gitu. Ada temanya, wah untuk temanya jadi sangat menarik nih. Ada tema luar angkasa, ada tema eh, lain-lainnya, itu sangat menarik dan itu bisa mereka pilih. Ada musiknya juga, jadi nggak membosankan dan nggak tegang. And more to motivate student. Jadi ada game-gamenya juga. Jadi ada kita ngisi soal, kita klik bantuan ini, wah soalnya poinnya jadi dikali dua. Nah, atau mungkin diklik bantuan ini jadi 50-50. Kita bisa milih yang mana yang dari 4 option jadi cuma dua. Nah, jadi sangat seru banget. Get data that's easy to act on. Nah, jadi real time nih. Si nilainya itu bisa kita ketahui. Snap report. Nah, report-report juga bisa kita ketahui nih. Jadi query 86%, questionnya itu ada 12, yang mengisi udah 8. Buat dijadikan kuis langsung di kelas bisa, dijadikan tugas dibawa ke rumah juga bisa. Gitu. Assessment and practice beyond multiple choice. Nah, ini jadi yang bikin serunya di sini nih kalau yang seneng main game. Super get 1,5 poin untuk 20 second with ultra fast gameplay. Jadi pas diklik itu siswa itu bisa jawab secara cepat dengan poin yang dikalikan 1,5, jadi lebih cepat. Atau get double point. Nah, ketika kita yakin jawabannya benar, kita double point, diklik, wah ternyata benar jawabannya. Nah, itu poinnya jadi makin tinggi gitu. Jadi sangat menarik sekali. Powerful micro motivators, redemption question and power up. Jadi ada game-gamenya, power up-nya. Nah, ini bisa diklik semua nanti nih di dalam gamenya itu. Nah, dia ada interactive lesson. Jadi dia sangat interaktif sekali pelajarannya itu. Ada spin the wheel. Wah, sangat seru banget nih. Ada untuk memilih studentnya itu siapa yang bisa jawab misalkan. Ada whiteboard juga, ada fitur-fiturnya whiteboard. Misalkan ini tentang paru-paru, ini kita menjelaskan ini trakea. Kemudian di sini ada sistem sarafnya. Nah, itu sangat bagus sekali jadinya. Nah, dia sangat bisa di-customize. Untuk saya yang di guru komputer, kita bisa khusus di komputer, atau guru matematika, bisa khusus di matematika. Atau tentang sains, tentang belajar luar angkasa, itu juga tersedia materinya semua. Ada tentang shapes, ada bentuk-bentuk, ada tentang digital computer, ada karakter training. Wah, ini sangat banyak banget. Ini cocok buat anak kecil dari TK sampai umur 12 tahun ke atas. Kemudian juga bisa sampai universitas juga banyak yang soal-soalnya mendukung. Ada algebra zoologi juga dan 30 juta lebih soal. Nah, kita langsung aja untuk pertama kali kita sign up dulu, kita daftar. Nah, enaknya tuh ini, dia sudah terintegrasi API. Jadi kalau kita yang biasa, wah saya udah bikin banyak akun nih, pusing nih. Tiap akun beda-beda, kita loginnya pakai Google aja atau pakai nomor telepon. Nah, tinggal diisi seperti itu. Terus nanti setelah diisi, kita langsung masuk ke halaman ini. Nah, halaman ini apa sih? Kita itu langsung masuk, kita pengen ngajar apa. Di sini juga kita bisa create baru soalnya.
Kita create soal baru, kita bisa bikin quiz atau bisa bikin pelajaran. Nah, ada quiz. Di sini kita bisa bikin dari kosong, dari nol, atau bisa kita bikin generate from text, ada AI, ada beta. Nah, ini masih dikembangkan nih. Ada upload dokumen juga kalau kita udah sering buat soal sebelumnya sebagai guru, atau sebelumnya juga bisa pakai YouTube video, wiki page, dan lainnya. Google Form juga bisa, pakai spreadsheet juga bisa. Nanti kita cobain. Kita bikin dari scratch dulu, dari awal. Nah, soalnya bisa ada banyak, ada multiple choice atau pilihan ganda. Kemudian juga ada fill in the blank, yaitu ngisi soal seperti esai. Ada reorder, ada match, drag and drop down, ada respon matematika, bisa di label, bisa di hotspot, graphing, categorize. Nah, ini kalau ada yang logo petirnya ini, dia agak premium. Nah, jadi untuk kita yang baru mulai, itu yang basic cukup. Bisa menggambar juga, bisa draw, open ended, ada audio respon, jadi bisa pakai suara juga, atau bisa pakai video response. Nah, ini yang menarik nih, di beberapa sekolah masih ada yang tugasnya itu di share WA misalkan. Nah, ini kita pakai ini dapat lebih rapi lagi, jadi nggak usah share by WA. Jadi video responnya kita bisa di list dari seluruh siswa kita, bisa kelihatan. Bisa slide, bisa pull, bisa word count. Nah, jadi tolong tulis tugas 500 kata. Nah, ini ada nih word count. Atau bikin PPT, di sini juga bisa. Nah, kita yang simpel aja dulu. Kita create multiple choice. Atau di sini udah ada library nih, kita bisa ketik. Kita pengen belajar apa ya hari ini? Misalkan belajar komputer. Nah, komputer di sini udah ada nih. Ketika kita ketik komputer, di sini ada community. Jadi ada komunitas yang sudah dibuat oleh seluruh orang. Kita bisa lihat dulu di sini. Set. Ini kalau yang super, untuk yang berbayarnya kita bisa pakai yang gratis. Di sini ada untuk for grade. Jadi untuk siswa kelas 4 komputer, pembuatnya siapa. Nah, kita bisa lihat nih contoh-contoh soalnya. Gambar yang di samping dinamakan CPU, mouse, speaker, atau monitor. Nah, jadi udah dibuat ini soalnya oleh guru-guru kita. Jawaban yang benar itu A, yang ada tanda checklistnya. Nah, ini bisa kita masukin. Kita cek dulu nih soal-soalnya benar atau tidak. Gambar yang di samping dinamakan mouse. Nah, terus kalau pengen kita ngambil soal ini, kita tinggal tambahin add all 5 question. Jadi kita nggak perlu capek-capek lagi tuh bikin dari nol untuk soal-soal yang basic seperti ini. Nah, kita minimize aja. Nah, terus bawahnya sudah ada nih. Ini bisa kita edit. Bisa diedit. Gambar di samping dinamakan. Nah, gambarnya pun bisa kita ganti. Kalau gambarnya kurang suka komputernya, bisa kita replace. Nah, bisa drag and drop. Misalkan kita cari komputer. Nah, komputer kayak gini misalkan dimasukin. Komputer sekarang kan keren-keren ya. Misalkan ini kita masukin di quizzes tadi, di drag and drop. Oh, ini bisa kita copy juga. Drag and drop juga bisa, tapi dia formatnya itu harus yang sesuai. Nah, di drag and drop cukup di paste aja atau Ctrl V, save. Nah, terus nanti dia mengupload nih si gambar tadi. Nah, macam-macam. Kalau ini ada CPU, speaker, mouse, monitor. Nah, tadi CPU doang ya. Kita cari yang CPU doang misalkan. Ini kalau ini gambar komputer. Nah, keseluruhan. CPU. Nah, ini juga bisa kita pakai gambarnya. CPU-nya yang keren ya. Sekarang yang gaming biasanya. Nah, kita klik copy image. Udah ada yang lampu-lampunya nih, RGB. Nah, jadi sangat simpel sekali. Gambarnya bisa kita ganti lagi. Gambarnya gambar apapun bisa dimasukin ke sini. Tinggal dipaste, gambarnya otomatis masuk. Save. Nah, jadi mungkin kalau materinya yang jadul, komputernya udah lama, bisa kita update jadi yang terbaru, kemudian kita save question. Jadi bisa disimpan.
Dan jawaban yang benar bisa kita pilih di sini, centang birunya. Nah, kalau yang benar speaker atau benar CPU bisa diklik gitu. Soalnya bisa diedit juga. Gambar di samping dinamakan, nah, apa soalnya? Misalkan eh, untuk bla 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 memproses apa segala macam itu bisa dimasukkan. Save question. Cukup gitu aja di save. Ya, jadi ini juga bisa dikasih waktu. Kita untuk satu soal itu pengen dijawab berapa menit. Kalau untuk soal PG yang gampang-gampang bisa 5 detik cukup. Atau kalau jawabnya soal esai yang beranak pinak ada banyak jawabannya, bisa kita pakai 15 menit. Dan poinnya pun bisa kita atur. Nah, kalau untuk soal-soal yang susah, misalkan esai yang tadi, anaknya banyak, A, B, C, D-nya ada banyak, bisa kita masukin 20 poin. Bisa dikasih tag juga. Tagnya itu tentang CPU misalkan atau apa, masukkan. Nah, ini question 2, ini bisa diatur juga nih, pertanyaannya mau dipindahin ke mana, kemudian diduplikat juga bisa, diduplikat. Misalkan soalnya pengen disamain. Misalkan gambar di samping mereknya apa atau apa, nah itu bisa diatur tuh. Misalkan mouse-nya yang wireless, apa yang kabel, apa mouse-nya yang kliknya ada banyak, tombolnya, itu bisa diatur. Nah, gambar di samping dinamakan. Nah, kalau untuk anak-anak SD cukup yang seperti kayak gini aja ya, simpel-simpel ya. Kalau untuk anak kuliah mungkin bisa ditanya, gambar di samping merupakan jenis keyboard, layoutnya US apa UK atau Arabic. Nah, itu bisa di lebih dalam lagi. Nah, dia soalnya bisa ngupload dari Google Form, bisa upload dari spreadsheet. Wah, atau dia kategorinya mau university atau komputer bisa diatur. Total poinnya ada berapa? Udah langsung terhitung. Five graded question. Jadi pertanyaan itu jenisnya apa aja. Nah, di sini bisa kelihatan quiz quality score, add image to the quiz. Jadi bisa masukin gambar. Nah, ini gambar-gambar tag-tagnya bisa dijelasin di sini gitu. Menarik banget. Ini bisa di play juga preview. Kita preview dulu. Nah, sebelum kita kasih ke murid, bisa kita coba sendiri jadi soalnya. Nah, gambar di samping dinamakan apa ya? Misalkan speaker atau CPU. Oh, ini participant view. Jadi peserta itu nanti ngelihatnya seperti apa. Show answer. Jadi jawabannya bisa kelihatan. Nah, hide answer. Nah, terus di sini bisa di next. Jadi di kelas juga kita bisa jawab bareng-bareng. Ayo anak-anak, yang gambar di depan ini namanya apa? Kita bisa jawab keyboard Bu Guru. Oh, kita coba lihat. Oh, ternyata salah. Jawabannya itu mouse. Nah, jadi lebih seru juga ya. Nah, nanti juga tampilan di handphone juga bisa. Itu lebih menarik lagi. Nah, ini soalnya bisa kita preview dulu semuanya. Ya, multiple choice. Nah, ini juga bisa kita save namanya komputer dasar misalkan. Grade-nya itu apa? Elementary. Nah, jadi ada sebelum playgroup nih, kindergarten biasanya untuk TK. Ada elementary kelas 1 sampai 5, ada middle school kelas 6 sampai kelas 8, ada high school kelas 9 sampai kelas 12, ada university dan juga ada professional. Professional juga bisa. Language-nya mau apa? Indonesia bisa dipilih, Bapak Ibu. Ya, visibility-nya untuk public. Kalau private itu yang berbayar. Nah, kalau sudah selesai, kita langsung klik publish. Kita ketik komputer dasar. Nah, cukup cover image-nya bisa kita masukkan. Bisa drag and drop. Gambar yang bagusnya. Ini misalkan kita masukkan. Bisa kita masukkan nggak ya? Kita coba sini. Oh tidak. Berarti dia di copy aja seperti model tadi. Copy. Copy image.
terus di paste. Nah, seperti itu, tinggal paste aja. Nah, jadi keren, bisa ada gambar komputernya. Publish. Nah, untuk saya akan menjelaskan tentang tadi soal membuat kuis, merubah bahasa, dan memberikan soal. Nah, bahasanya pun bisa kita ganti-ganti. Nah, untuk di sini settings, kalau Bapak Ibu pengen merubah bahasa, sini bisa klik. Kalau yang bisa bahasa Spanyol boleh bahasa Spanyol, bahasa Perancis ada, kita bahasa Indonesia. Nah, ini pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu. Jadi eh, kita langsung yang kurang bisa bahasa Inggris bisa langsung dimainkan. Nah, di sini bisa disebarkan juga, di-share ya. Ini saya bahasa Indonesia jadi agak kaku nih jadi. Lebih enak bahasa Inggris sebenarnya kalau sudah terbiasa. Bisa dimainkan. Nah, ini bisa di-download juga. Soal yang tadi sudah kita buat bisa di-download Bapak Ibu. Jadi, nah ini tinggal di-print enaknya. Kita download. Nah, di-print jadi PDF pun bisa. Jadi Bapak Ibu nanti jika di-print, anak-anak tinggal mengisi nama, mengisi kelasnya, kemudian mengisi tanggal, dan yang tadi bisa disilang langsung. Nah, bisa diatur juga ini size-nya. Misalkan pengen lebih hemat kertas, size-nya 50. Nah, jadi dia seluruh soal itu bisa masuk. Atau pengen lebih jelas lagi ukurannya bisa 150. Nah, itu kayak gitu bisa. Jadi di settingnya bisa fleksibel. Ini standarnya seperti ini. Kalau ini kan pakai 2 lembar ya. Wah, biar hemat kertas kita pakai selembar aja cukup. Nah, gitu bisa. Udah kelihatan. Tinggal di print aja ya Bapak Ibu. Di print seperti biasa, di save, di print juga bisa. Ya, bisa jadi PDF atau di print ke printer biasa. Nah, kunci jawabannya juga bisa diatur. Atau soalnya diacak juga bisa. Jadi tiap murid nanti soalnya beda urutannya. Ada acak jawaban juga. Oh, jadi jawabannya yang diacak bawahnya itu. Tampilkan opsi jawaban, jadi bisa disetting. Nah, mau ditampilkan atau tidak, seperti itu. Gambar pertanyaannya bisa diatur. Bisa mau gambarnya kecil atau besar. Fontnya mau kecil atau besar, enak banget settingnya. Oke, itu untuk settingnya. Kemudian juga bisa disimpan juga nih. Disimpan ke koleksi kita di sistem apa atau kelas apa bisa kita taruh. Nah, bisa ditingkatkan juga pakai AI jawabannya itu. Nah, bisa kita langsung mainkan secara klasik. Ini bisa soalnya itu bisa dikerjakan secara bersama-sama oleh tim. Misalkan 3 orang, ayo jawab pertanyaannya. Atau Mastery Pick aja bisa dimainkan dari 9 soal. Oh iya. Untuk yang jawabannya dikit belum bisa. Nanti kalau jawabannya lebih dari 10 soal bisa pakai ini penguasaan. Jadi dia soal-soalnya itu bisa dipelajari. Jadi misalkan yang tadi sistem operasi yang salah atau benarnya bisa ketahuan tuh. Jadi siswa bisa lebih belajar. Nah, peserta menjawab dengan kecepatan mereka sendiri dan bersaing secara individu. Nah, ini sangat seru nih. Siapkan kuis Anda. Nah, ini bisa kita setting nih. Jadi pesertanya mau ada berapa bisa diatur, atau kalau nggak dibatasin langsung aja. Nah, jadi siswa juga bisa disetting nih, kalau salah boleh jawab lagi atau enggak. Kalau buat sekedar belajar boleh dijawab lagi. Kalau kita pengen tahu skornya tapi ini nggak usah. Bisa soalnya diacak, bisa. Pilihan jawabannya diacak, bisa. Jadi siswa itu nggak bisa saling sikut. Jawabannya apa sih? Nah, jadi random jawabannya. Yang lewati pertanyaan bisa diatur nih, bisa di skip apa enggak. Nah, ini setting gamenya nih yang seru nih. Power up-nya boleh diizinin atau enggak, atau stiker-stikernya, atau papan peringkat, atau musiknya bisa diatur.
Ini ada meme juga untuk sekilas-sekilas. Ini bisa di disable kalau tidak mau ada uh, iklannya atau istilahnya tuh jedanya lah penghibur. Nah, ini bisa kita lanjutkan. Nah, jadi ketika kita di kelas bisa kayak gini. Buka alamat berikutnya anak-anak, join my quiz. Nah, terus masukkan kodenya. Jadi di handphone mereka masing-masing atau di komputer mereka masing-masing bisa pakai ini. Atau di laptop mereka masing-masing bisa di-share. Pakai Google Classroom bisa, pakai Microsoft Teams juga bisa. Jadi di handphone boleh dicoba nih Bapak Ibu. Bisa join my quiz. Join my quiz.com. Terus dimasukkan kodenya 405533. Nah, seperti ini tampilannya. Join my quiz, dimasukkan kodenya, join game. Nah, jadi kalian tinggal dimasukkan nama aja. Nama kalian, misalkan Joko. Nah, setelah itu kita klik start. Nanti ada audionya juga, suara-suaranya. Untuk yang pertama kali join, dapat skor tambahan. For joining under 30 second. Nah, jadi kelihatan nih untuk teman-teman yang udah gabung, siswanya ada berapa aja kelihatan. Are you ready? Nah, ini bisa dipersiapkan nih. Mau berapa menit apa berapa detik bisa diatur. Ayo 1 menit lagi kita mulai latihan kuisnya. Seperti itu. Jadi kalau gitu di handphonenya belum muncul, masih kayak gini. Ya, sedang menunggu. Terus kita mulai nih, atau masih menunggu, tambahin dulu atau di stop bisa. Ini kalau mau pakai timer. Nah, kalau mau langsung mulai juga bisa. Kita mulai ya anak-anak. Situ. Nah, tampilan di handphone ini sama. Nah, jadi kalau tampilan di dashboardnya secara admin seperti ini, dan tampilan siswanya seperti ini. Ayo jawab, apa ya ini? Apakah CPU termasuk dalam perangkat keras? Ya atau tidak bisa jadi iya. Ya, perangkat keras. Wah, langsung kelihatan jawabannya ya. Terus soal selanjutnya, gambar di samping dinamakan apa? CPU. Wah, benar jawabannya. Nilai teratas. Nah, itu dapat nilai teratas. Nah, gambar di samping apa? Nah, kita salahin ya, bagi depan komputer. Nah, ternyata itu kelihatan. Jadi jawaban yang salahnya itu bisa evaluasi. Gambar di samping dinamakan apa? Mouse. Yang ini ya, kita jawab benar. Hijau ya. Kemudian kita bisa ada ini nih. Ada power up yang kita coba pakai ya. Jadi seru nih kayak main game. Jadi skornya bisa dikalikan 2 untuk dihitung benar. 55. Tekan keyboard. Jadi skornya double. Wah, skornya 2 nih. Oh, summary-nya ada nih. Wah, untuk siswa paling pintar, selamat. Untuk siswa Joko. Jadi yang pertama. Nah, ini bisa di-skip. Terus nanti kita kelihatan nih, anak-anak tuh pinternya soalnya apa? Bisa diadakan lagi kuisnya, untuk jelaskan praktek atau pratinjau. Nah, jadi anak-anak tuh bisa kelihatan nih performanya berapa, bisa di email juga ke orang tuanya. Nah, nilainya berapa? 80%. Jadi 4 dari 5 soal terjawab, yang salah itu di pertanyaan nomor 4 yang tadi. Nah, waktu menjawabnya bisa kelihatan. Rata-rata 6 detik, 12 detik, 25 detik, atau berapa menit kelihatan.
soalnya apa aja yang tadi bisa kita lihat, oh salah itu ternyata banyaknya yang jawab ini. Nah, jadi mungkin kita bisa lebih perdalam lagi pelajaran yang salah tadi. Nah, jadi mau direview lagi di kelas misalkan, ayo yang tadi jawab apa? Yang ini nih gambar di samping dinamakan apa? CPU bu, ayo siapa yang jawab speaker salah tuh? Nah, jawabannya bisa kelihatan tuh seperti itu. Menarik sekali ya. Nah, kalau sudah beres kita bisa keluar. Kemudian cara memberikan soal di kuis kepada siswa. Oke, berarti udah selesai ya. Jadi secara laporan bisa dibagikan ke orang tua, bisa di-email ke semua orang tua. Nah, email siapa nih? Misalkan Pak Joko @gmail.com. Bisa kita kirim langsung ke orang tuanya. Wih, sudah ditemplatein juga. Jadi, Pak ini nilai anaknya di apa, mata pelajaran apa bisa dikasih tahu. Jadi kalau anaknya yang nggak nyampe ke sekolah, misalkan main ke warnet apa kemana, bisa ketahuan tuh. Hari ini ada kuis tapi dia bolos apa segala macam bisa kelihatan. Nilainya pada bagus-bagus kan nih nilainya? Bagus. Tingkat penyelesaiannya berapa? Wah, ternyata 100% semuanya ngisi. Total siswanya ada berapa yang ngisi? Pertanyaannya ada berapa? Ya, ringkasannya bisa kelihatan tuh performanya. Nilai-nilainya kelihatan. Sangat membantu sekali. Nah, terus kita juga bisa buat yang tadi pakai AI, misalkan presentasi juga bisa. Kita bisa pakai AI-nya kuis, misalkan dari teks. Nah, buat kuis 5 pertanyaan tentang part of speech untuk kelas 4, misalkan bisa seperti itu. Atau misalkan buat 10 soal untuk sistem operasi komputer kelas 9. Ya, kelasnya juga bisa disetting. Kelas berapa? Kelas 9. Jumlah soalnya berapa? 10. Nah, bisa pakai dokumen yang ada atau tautan dari web. Nah, kita coba uh, bagaimana AI dapat membantu kita untuk membuat soal-soal. Nah, ada file management, operating system, atau input output. Nah, ini bisa kita tambahkan nanti tergantung nih yang sekiranya masuk dengan mata pelajaran Bapak Ibu masing-masing. Ya, kita tinggal tunggu bentar, tunggu sistemnya bekerja menyediakan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian nanti kita bisa share juga seperti tadi caranya. Ya, langsung ada jawaban-jawabannya 1, 2, sampai 10. Nah, firewall apa segala macam yang kita perlukan ini bisa kita edit juga tadi, diedit lagi seperti tadi. Nah, bisa kita simpan juga, bisa kita tandai juga. Ini bisa kita simpan lagi seperti tadi. Oke, jika sudah simpan, kita bisa kembali ke halaman awal, ada di perpustakaanku, di library. Nah, soal yang tadi udah kita buat, sistem operasi nih di sini, yang kuis tadi, ini bisa kita sebarkan lagi nih. Bisa di share atau bisa kita mainkan lagi. Atau dijadikan PR juga bisa. Tadi kita udah mencoba kuis langsung, kita jadikan PR. Nah, batas waktunya juga bisa dipilih. Misalkan untuk Jumat, deadline-nya itu kapan? Nah, bisa kita tugaskan. Nah, terus juga ada hasilnya nih. Di sini bisa kita lihat hasilnya. Hasil-hasil tiap mahasiswa atau tiap sekolahnya. Yang sudah berjalan atau yang sudah diisi kelihatan. Ada yang dijadikan PR, ada yang langsung yang saat ini sedang dikerjakan itu kelihatan semuanya. Kelasnya apa atau filter lainnya mata kuliahnya apa itu bisa dipilih. Oke, jadi udah cukup jelas di sini.
Jika ada yang ingin ditanyakan boleh via kolom komentar di bawah atau bisa langsung japri ke saya jika ingin ada yang ditanyakan lainnya. Ekonomi, seni, olahraga, semuanya ada di sini. Matematika, bahasa Inggris, ilmu sosial, bahasa dunia, seluruhnya ada. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.